Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Baik, kita lanjutkan pada buku panduan untuk pelajaran yang ke-8 ya. Ingat, setiap selesai dari pelajaran itu ya, pelajaran tersebut ya, kita akan ambil di akhir sesi adalah buku panduannya. Baik. Dalam bagian ini kita mempelajari satu ya, bagaimana mengatakan ini buku. Ya, dalam bahasa Arab kita lihat bahwa ini buku itu bermakna hadza kitabun. Ya, berarti ini sebuah buku. Sekarang kita belajar hadzal kitabu, berarti buku ini ya, tadi kita sudah terangkan ya, ini sebagai penegasan dalam penjelasan tadi ya, atau mungkin tidak sempat menulis, maka penjelasan-penjelasan itu ada dalam buku panduan, silakan dibaca lagi. Ini bukanlah kalimat ya, makanya bukan kalimat sempurna, karena kalau kita bilang hadzal kitabu masih butuh informasi. Buku ini gitu ya, buku ini orang masih ingin mendengarkan apa yang mau kita sampaikan. Berbeda dengan yang ini. Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku gitu ya. Baik. Sekarang kita belajar hadzal kitabu, berarti buku ini bukanlah kalimat ya. Untuk membuatnya menjadi kalimat kita harus menambahkan predikat. Contoh, hadzal kitabu jadidun ya, buku ini baru. Ya, predikatnya berarti baru. Semua kata ganti penunjuk isim isyarah ya, kata ganti penunjuk maksudnya adalah kata tunjuk ya. Isim isyarah demonstratif pronoun dapat digunakan untuk model ini. Contoh. Ya, jadi tidak hanya hada saja, tapi semua kata tunjuk, dalika, hadhihi, tilka bisa ya. Contoh, laki-laki itu seorang insinyur ya, dzalika rajulu muhandisun. Jam tangan ini indah ya, hadhihi sa'atu jamilatun. Suster itu dari Jepang, tilkal mumarridatu minal yabani. Ya, jadi bukan hanya hada, tapi semua kata tunjuk ya, nanti akan ada juga yang dua, ada yang banyak ya, sama. Berikutnya poin yang kedua ya. Kita telah mempelajari bahwa akhiran kata yang biasanya adalah u dan berubah menjadi i setelah kata depan yaitu huruf jar, dan apabila kata bendanya adalah menunjukkan milik atau mudhofun ilaih. Ini sudah sering kita, huruf jar jadi kasroh, sebagai mudhofun ilaih juga jadi kasroh atau majrur. Ya, contohnya ini sering kita dapat dalam kalimat dan sering Anda jelaskan berulang-ulang ya. Rumah ini indah, al-baitu jamilun. Rumah ini atau rumah itu indah, boleh, bisa ya. Yang jelas kata al dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata bendanya sudah dituju. Bisa kita artikan ini atau bisa kita artikan itu, tapi biasanya isyaratnya pakai dalam kurung ya, karena dia bukan kata isyarat asli, tidak pakai kata hada gitu ya. Berikutnya Bilal ada di dalam rumah ya, Bilalun fil baiti. Lihat ya, baitinya berubah menjadi baitu menjadi baiti majrur. Ini kunci rumah, hadza miftahul baiti ya, baiti majrur karena susunan idhofah. Baik ya, kita lanjut ya. Kata yang berakhiran a yang panjang ya, mad, tidak memiliki akhiran, keadaannya tetap tidak berubah. Contoh tadi ya, Amerika ya, Amerika ini karena diakhiri oleh mad atau panjang a, bunyi a. Maka ini tidak terlihat ya, akhiran daripada i ya, seperti dampak pada kata al-baiti. Hadihi Amerika, ana min Amerika, tidak ada min Amerika. Huwa ru'isu Amerika, harusnya ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, tapi tidak terlihat dia sebagai majrur. Dia majrur tapi tidak terlihat ya, fungsinya itu tidak terlihat. Berikutnya khalfa artinya di belakang dan amama artinya di depan. Kata benda atau isim yang mengikutinya juga berakhiran i. Kenapa? Karena amama dan khalfa nanti berfungsi sebagai mudhaf, kata setelahnya nanti menjadi mudhafun ilaih. Makanya dia majrur. Contoh, rumah itu berada di belakang masjid. Al-baitu khalfal masjidi. Hamid berada di depan guru. Hamidun amamal mudarrisi.
Tapi perlu kita jelaskan di sini, kita ulangi, amama dan khalfa berakhiran fathah karena keterangan tempat. Dan ulangi ya, kaidahnya adalah keterangan tempat dalam bahasa Arab biasanya diakhiri oleh fathah. Rakam arba'ah nomor 4 terakhir, jalasa berarti dia laki-laki telah duduk. Kata kerja berbentuk lampau ya, fi'il madhi. Ini beberapa istilah nanti kita akan rangkum dalam sebuah video, istilah-istilah yang sudah kita ambil dan maknanya. Ya, jadi supaya tidak lupa ya. Di mana Muhammad duduk? Aina jalasa Muhammadun? Ya, kemudian dia duduk di depan guru. Dia duduk, ya tidak perlu kata huwa karena huwa itu sudah masuk dalam jalasa. Langsung kita bilang jalasa amamal mudarrisi. Dia duduk di depan guru. Baik, sekali lagi ini latihan yang ada dalam bahasa Arabnya di buku. Ini diterjemahkan. Setelahnya di sini ada kosakata baru, silakan dibaca. Baik, di sini ada sedikit penjelasan ya. Perhatikan bahwa seperti ini, ya yang tidak ada titik, ya. Di akhir yang diucapkan alif tidak memiliki titik, maka fi adalah fi dan ala adalah ala. Maksudnya ini bukan ali ya, karena kelihatannya tidak ada titik, berarti itu alif. Sedangkan ini ada titik, berarti itu huruf ya. Oke. Sekian, nanti kita akan lanjut ya. Sampai jumpa pada pelajaran yang ke-9 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.